Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi inna 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Shadaqallahul azim wa shadaqallahur rasulul karim. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah sama-sama membahas satu tema yang insya Allah bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama telah ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki bagi setiap makhluknya di muka bumi ini, seperti tercantum dalam Quran surah Hud ayat 6 yang tadi telah saya bacakan. Dan rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar yang berbeda setiap orangnya, dengan takaran yang pas, dan tidak ada yang berlebih atau berkurang, karena Allah takarannya adalah maha sempurna. Sebagian mungkin orang mendapatkan rezeki yang berlimpah, sedangkan sebagian yang lainnya mendapat rezeki yang biasa-biasa saja. Namun itu semua sesuai dengan takaran Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, yang maha sempurna, yang maha tahu. Jadi kita sebagai hamba Allah yang bertakwa, maka ketika kita menerima rezeki dari Allah, patut untuk kita mensyukurinya. Ya Bu ya. Ada beberapa pintu-pintu rezeki yang Allah sediakan untuk kita semua. Yang pertama yaitu pintu rezeki karena usaha yang kita lakukan. Karena Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar sebelum kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu rezeki yang kedua adalah pintu rezeki yang terbuka karena kita memperbanyak istighfar. Kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar agar Allah menurunkan rahmat-Nya, menurunkan hujan, menurunkan rezeki, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk dinikmati oleh kita sebagai makhluk Allah, hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah pintu rezeki karena bersyukur. Sesungguhnya ketika kita bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmat kita. Jadi jangan lupa isi hari-hari kita dengan memperbanyak syukur. Salah satunya adalah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setiap kita menerima rezeki, maka ucapkanlah hamdalah, syukurilah apa yang kita dapatkan, dan jangan pernah membanding-bandingkan rezeki yang kita dapat dengan rezeki milik orang lain. Ya, Bu, ya? Karena rezeki yang Allah kasih sama kita itulah rezeki yang terbaik, itulah apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus syukuri. Kemudian yang keempat, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Syaratnya adalah dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berikhtiar, maka Allah akan datangkan, Allah akan bukakan pintu rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga. Yang kelima adalah pintu rezeki karena pernikahan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, Allah Subhanahu wa taala menjamin jika mereka miskin, maka Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya. Jadi permudah anak-anak kita yang akan melaksanakan pernikahan. Kalau mereka sudah berazam untuk menikah, maka kuatkan, kokohkan, dan permudah segala urusannya. Tidak usah terlalu banyak pertimbangan terhadap materi, karena insya Allah Allah akan cukupkan dengan karunia-Nya. Yang keenam, rezeki karena memiliki anak. Ada pepatah, zaman dulu banyak anak banyak rezeki. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 31, Allah berfirman, maka kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Jadi jangan pernah takut kalau kita memiliki anak, maka nanti gimana rezekinya, nanti gimana sekolahnya, Allah yang akan mencukupkan. Yang ketujuh, rezeki itu datang karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, takwa itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, baik dalam keadaan sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai.
Jadi kita tetap menjaga keimanan kita, tetap menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedelapan, rezeki karena kita bersedekah. Ingat, di sebagian harta, di sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, ada hak orang lain yang harus kita berikan. Karena itu hanyalah Allah titipkan kepada kita untuk kita sedekahkan, untuk kita keluarkan. Kalau kita tahan-tahan hak orang lain, gak mau berzakat, gak mau sedekah, Allah akan mengambil dengan caranya. Jadi lebih baik diambil paksa atau kita berikan secara sukarela? Berikan sedekah secara sukarela lillahi ta'ala, dan yakini ketika kita bersedekah maka Allah akan ganti, Allah akan lipat gandakan dengan balasan yang banyak. Ya, jadi jangan pernah takut miskin ketika kita sedekah. Selain itu luruskan niat. Ya, setelah kita berikhtiar ke dalam mencari rezeki, luruskan niat. Mencari rezeki itu dalam Islam adalah termasuk ke dalam ibadah. Jadi carilah rezeki yang halal, carilah rezeki yang thayyib, ambil rezeki yang baik-baik saja, jauhi rezeki yang haram, ya. Baik haram secara zatnya maupun haram dari cara mendapatkannya. Kalau zatnya kita jelas nih, makanan-makanan haram atau hal-hal yang haram. Nah, tinggal cara memperolehnya juga harus kita sama-sama jaga. Jangan sampai kita mengambil jalan-jalan yang haram yang Allah larang untuk mengambil rezekinya, ya. Kemudian kita juga diperintahkan tidak serakah, ya. Ambil makanan yang terdekat, ambil secukupnya. Selalu ingat bahwa rezeki itu bukan semata-mata hasil kerja keras kita, tapi itu adalah karena karunia dan berkah dari Allah, karena rahmat. Jadi rezeki itu bukan karena kita berikhtiar, tapi karena Allah memberi rahmat. Dan rezeki yang terbaik adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dapat ridhonya Allah, Bu? Mau, ya. Maka dari lakukanlah amalan-amalan yang akan membuat Allah mendatangkan ridho Allah kepada kita semua, dengan menegakkan sholat, menyambung silaturahmi, kemudian jujur dalam segala urusan, ya, dalam berniaga, dalam bermuamalah, kemudian memperbanyak istighfar dan juga doa. Dan yang harus kita ingat, jangan lupa bersedekah, karena ada hak-hak orang lain yang harus kita sampaikan, ya, melalui kunci sedekah ini. Mudah-mudahan harta kita menjadi lebih berkah, ridho Allah kita dapatkan, ya. Dan selalu amalkan doa yang senantiasa Rasulullah baca setiap habis sholat subuh. Apa bunyinya, Bu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir, menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta melimpahkan kepada kita rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali sama-sama dengan sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita awali dengan baca suratul Fatihah ala hadiyya wa ala kulli nabiyyin. Al-Fatihah. A'udzu billahi
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا على ذكرك وشكر عبادتك وشكر وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amin amin ya rabbal alamin. Mohon diwakili maaf jika kebenaran datang dari Allah, jika kesalahan dari diri saya